Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini bertemu lagi bersama Bunda masih di tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Muatan yang akan kita pelajari hari ini yaitu matematika. Sebelum belajar, alangkah baiknya kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya Bunda sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami ciri-ciri dari bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Yang kedua, siswa mampu menghitung keliling pada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Ya, coba kalian perhatikan terlebih dahulu mengenai bingkai yang ada pada gambar. Bingkai tersebut kira-kira membentuk bangun apa ya? Ya, betul, membentuk bangun persegi. Kenapa persegi? Karena memiliki sisi yang sama panjang. Lalu perhatikan gambar yang kedua itu adalah hiasan dinding. Hiasan dinding tersebut membentuk bangun apa ya? Ya, membentuk bangun persegi panjang karena memiliki panjang dan lebar yang sama. Bisa ya membedakan antara bangun persegi dan bangun persegi panjang. Lalu gambar selanjutnya, hiasan dinding ini termasuk ke dalam bangun apa ya? Ya, ini adalah termasuk ke dalam bangun datar segitiga. Kenapa dikatakan segitiga? Karena memiliki 3 sisi. Jadi, bangun datar yang akan kita bahas hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu persegi, yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga adalah segitiga. Di tema sebelumnya kita pernah membahas persegi dan persegi panjang berikut dengan keliling dan luasnya. Hari ini Bunda akan menjelaskan mengenai ciri dan keliling pada bangun persegi, persegi panjang, dan segitiga. Disimak baik-baik ya. Nah, setiap bangun datar memiliki keliling. Dalam menghitung keliling sebuah bangun datar, kita perlu mengenal ciri setiap bangun datar tersebut dengan baik. Berikut ciri-ciri bangun datar. Bangun persegi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 buah sudut yang sama besar, dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Yang kedua adalah bangun persegi panjang. Ciri-cirinya sebagai berikut. Memiliki 4 sisi, memiliki 4 pasang sisi yang saling berhadapan, dan ciri persegi panjang sebagai berikut. Memiliki 4 sisi, memiliki 4 pasang sisi yang berhadapan dan sama panjang. Maksud di sini adalah memiliki 2 panjang dan memiliki 2 lebar. Selanjutnya, memiliki 4 sudut dan memiliki 2 diagonal. Bangun selanjutnya yaitu bangun segitiga. Segitiga itu memiliki banyak sekali macamnya. Yang pertama, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku sama kaki, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi memiliki sama panjang ketiga sudutnya dan sama besar. Ciri segitiga siku-siku memiliki 1 sudut siku-siku. Ciri segitiga sama kaki memiliki 2 sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang cirinya memiliki 3 sisi dan jumlah seluruh sudutnya harus 180 derajat. Dan yang terakhir adalah ciri segitiga siku-siku sama kaki. Memiliki 2 sisi sama panjang dan memiliki siku-siku. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga ya. Kita dapat menentukan keliling setiap bangun datar. Caranya dengan mengingat hal ini ya. Keliling bangun datar adalah
jumlah seluruh panjang sisi bangun datar tersebut. Jadi jumlah seluruh sisi yang ada pada bangun datar tersebut yaitu dikatakan dengan keliling. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Setiap bangun datar memiliki keliling. Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Ayo coba kalian perhatikan keliling dari benda-benda berikut ini ya. Nah, di sini terdapat amplop. Panjang hiasan bunga di sekeliling amplop menunjukkan keliling dari amplop tersebut. Lalu, contoh yang kedua ini adalah segitiga. Panjang garis di sekeliling rambu menunjukkan keliling dari rambu lalu lintas tersebut. Ayo coba perhatikan kembali pada amplop tersebut. Di sini terdapat sisi atas, sisi kanan, dan sisi kiri. Jadi, untuk mencari keliling pada amplop sama dengan panjang sisi atas ditambah panjang sisi kanan ditambah panjang sisi bawah dan ditambah panjang sisi kiri, atau dengan cara rumus yang pernah kita bahas, yaitu rumus dari keliling 2 dikali panjang ditambah lebar, atau panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar ya. Bangun datar selanjutnya yaitu persegi. Bagaimana cara menghitung keliling persegi? Cara menghitung keliling persegi itu kamu cukup menjumlahkan panjang sisinya seperti pada contoh gambar di atas terdapat persegi panjang dengan nama A, B, C, D. Nah, rumusnya adalah keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi AD. Berikutnya yaitu keliling segitiga. Keliling segitiga memiliki 3 sisi yang sama panjang. Nah, rumusnya yaitu panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi D, atau kamu bisa menggunakan dengan nama bangun tersebut. Untuk memudahkan dalam menghafal keliling persegi, kamu cukup menghafal rumusnya 4 dikali sisi, atau sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Itu adalah rumus dari bangun persegi. Sedangkan pada rumus keliling bangun segitiga yaitu rumusnya sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, ini adalah rumus yang harus kalian ingat. Yang pertama itu adalah persegi. Persegi rumus kelilingnya itu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D, atau bisa disingkat dengan 4 dikali sisi. Kenapa 4 dikali sisi? Karena memiliki 4 sisi yang sama panjang atau sama besar. Lalu selanjutnya persegi panjang. Ini adalah gambar persegi panjang memiliki 2 panjang dan 2 lebar. Lalu kelilingnya kamu cukup menuliskan dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau bisa kamu singkat dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Yang selanjutnya segitiga, kamu bisa menulis kelilingnya dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Begitupun jika kamu menentukan keliling segitiga sembarang. Nah, kelilingnya pun sama. Sisi 1
ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, ini sisi satunya, sisi 2, sisi 3. Paham ya? Ini kita masuk langsung ke contoh soal. Yang pertama adalah ada bangun persegi. Nah, bangun persegi jika ini 4 cm berarti ini pun sama harus 4 cm. Ini juga 4 cm dan ini 4 cm. Tadi rumus keliling dari bangun persegi itu apa? Rumusnya itu adalah keliling. Bisa disingkat dengan K. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4 atau 4 dikali sisi. Bunda di sini akan menggunakan rumus 4 dikali sisi. Kalian menulisnya kembali, keliling sama dengan 4 dikali sisi. 4-nya ditulis kembali, sisinya tadi berapa? Sisinya adalah 4. Jadi 4 dikali 4 berapa? 4 dikali 4, maksudnya ini cm ya. 4 dikali 4 berapa? 4 dikali 4 sama dengan 16 cm. Paham tidak? Nah, sekarang adalah bangun persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang di sini, jika ini panjangnya memiliki 10 cm, maka yang atas pun harus 10 cm. Nah, ini lebarnya harus berapa? Yang ini 5, tentu ini juga harus 5 cm. Tadi rumusnya apa? Rumusnya itu adalah K sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Nah, Bun menggunakan rumus yang keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. L-nya kecil ya. Karena kalau L besar itu adalah luas. Kita tutup kurung. Nah, 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya itu adalah 10. Tambah lebar. Lebarnya berapa? Lebarnya 5. Maka 2 dikali 10 ditambah 5 berapa? 15 ya. Centimeter. 2 dikali 15 sama dengan berapa? 30 cm. Maka keliling dari bangun persegi panjang di atas yaitu 30 cm. Mudah kan? Nah, kalau segitiganya seperti ini memiliki 6 cm, 6 cm, dan 6 cm itu dikatakan dengan segitiga sama sisi karena semua sisinya sama panjangnya ya. Nah, rumusnya tadi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Sisi satunya masukkan berapa? 6 ditambah berapa? 6 cm ditambah 6 cm. Berapa? 6 ditambah 6 berapa? 12 cm ditambah 6. Jawabannya adalah 18 cm. Bisa ya keliling segitiga. Lalu bagaimana Bun jika segitiganya segitiga sembarang seperti ini, panjang ketiga-tiganya berbeda? Rumusnya tetap pakai rumus yang tadi ya, keliling ditambah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Tulis lagi keliling. Sisi pertamanya berapa? 6 cm. Lalu sisi keduanya 7 cm. Dan sisi yang ketiga adalah 5 cm. 6 cm ditambah 7 berapa? 13. 13 ditambah 5 berapa?
18 cm. Mudah kan? Bisa ya? Sekian penjelasan matematika hari ini. Jika ada yang masih belum mengerti atau yang kurang dipahami, Ananda boleh tanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan